Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti, nomor induk mahasiswa 2289210021. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teater tradisional untuk memenuhi mata kuliah sejarah teater. Pengertian teater tradisional. Teater tradisional adalah bentuk pertunjukan seni di mana pesertanya berasal dari daerah setempat karena terkondisi dengan adat istiadat setempat, sosial masyarakat, dan struktur geografis masing-masing daerah. Kata tradisi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, tradition, yang berarti buah pikiran, kepercayaan, adat istiadat atau pandangan hidup yang diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisional adalah bentuk tontonan yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Dramawan atau orang-orang yang bermain drama secara alami berupaya untuk mengaktualisasikan teater tradisional itu dengan konsep-konsep masa kini atau modern. Hal itu dilakukan agar tontonan yang ditampilkan lebih mudah diterima oleh para penontonnya. Jenis-jenis teater tradisional. 1. Lenong, 2. Ketoprak, 3. Ludruk, 4. Ubruk, dan 5. Mamanda. Pertama, ada lenong, teater tradisional Nusantara dari Betawi. Ada dua bentuk lenong, yaitu 1. Denes. Tontonan lenong Denes lakonnya tentang raja-raja dan pangeran di suatu kerajaan. Sekarang sudah jarang kita jumpai karena hampir tidak ada penerusnya. Kedua, ada lenong preman. Pertunjukan lenong preman lakonnya tentang rakyat jelata, seperti yang kita kenal sekarang. Pada awalnya, lenong preman dimainkan semalam suntuk. Karena zaman berkembang dan tuntutan keadaan, maka terjadi perubahan-perubahan. Lenong menggunakan alat musik gambang kromong. Bahasa yang digunakan pada pertunjukan lenong adalah bahasa Betawi. Berdasarkan sejarahnya, lenong mendapat pengaruh dari teater bangsawan. Kedua, ada ketoprak, teater tradisional di Jawa Tengah. Ketoprak adalah teater rakyat yang paling populer, terutama di daerah Yogyakarta dan daerah Jawa Tengah. Namun, di Jawa Timur pun dapat ditemukan ketoprak. Di daerah-daerah itu, ketoprak adalah kesenian rakyat yang menyatu dalam kehidupan mereka dan mengalahkan kesenian rakyat lainnya seperti serandul dan emprak. Kata ketoprak berasal dari nama alat, yaitu tiprak. Kata tiprak ini bermula dari prak, karena bunyi tiprak adalah prak, prak, prak. Serat Pustaka Raja Purwa Jilid 2, tulisan Pujangga R. Engge Rangga Warsita dalam bukunya Kolbuning tahun 1923 menyatakan, tatabuhan ingkang nama ketoprak tegesipun kotekan. Ini berarti ketoprak berasal dari bunyi prak, meskipun awalnya bermula dari alat bernama tiprak. Teater ketoprak berasal dari Jawa Tengah. Pada mulanya, ketoprak hanyalah permainan para penduduk desa yang sedang menghibur diri mereka dengan menggunakan lesung yang ditabuh di bulan purnama. Hiburan ini disebut gejogan. Pada perkembangannya, hiburan ketoprak menjadi suatu bentuk tontonan teater tradisional yang lengkap dan paling populer di Jawa Tengah. Ketoprak pertama kali dipentaskan sekitar tahun 1909. Awalnya, teater ini disebut ketoprak lesung, tapi setelah musik gendang, terbang, suling, nyanyian lakon yang menggambarkan kehidupan rakyat di pedesaan dimasukkan sebagai unsurnya, maka lengkaplah ketoprak sebagaimana yang kita kenal saat ini. Ada ludruk, teater tradisional Nusantara Jawa Timur. Ludruk adalah teater yang bersifat kerakyatan yang berasal dari kota Jombang yang dikenal dengan kota santri. Ludruk menggunakan bahasa Jawa dialek Jawa Timuran. Sejalan dengan waktu, ludruk kemudian menyebar ke daerah-daerah di sebelah barat, Karesidenan, Madiun, Kediri, hingga ke Jawa Tengah. Pada teater ludruk, semua perwatakan dimainkan oleh pria.
Cerita yang dilakonkan umumnya tentang sketsa kehidupan rakyat atau masyarakat yang dibumbui dengan perjuangan melawan penindasan. Unsur parikan di dalam teater ludruk pengaruhnya sangat besar. Misalnya, parikan yang dilantunkan di zaman penjajahan Jepang oleh Cak Durasim, yang membuat Cak Durasim berurusan dengan Kampetei Jepang. Begini bunyi parikan itu. Pagupon omahe doro lolok nipon tambahan soro. Ubrug. Kata ubrug berasal dari bahasa Sunda, saubrug-ubrug, yang artinya campur baur. Maksudnya, dalam pelaksanaan pertunjukannya, kesenian ubrug di kegiatannya memang campur baur. Pemain atau pelakon, sinden, dan nayaga penabuh gamelan berkumpul menyatu dalam satu tempat atau arena. Tentang nama ubrug ini ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ubrug diambil dari kata sagebrug yang artinya kira-kira. Apa yang ada dicampur jadi satu maksudnya adalah antara nayaga dan pemain bercampur dalam arena atau panggung pertunjukan. Perangkat gamelan waditra yang dipergunakan dalam pertunjukan ubrug adalah kendang besar, kendang kecil, gong angkeb atau betutut, bonang, rebab, kecrek, dan ketuk. Cerita atau lakon yang biasa dimainkan dalam pertunjukan ubrug ada dua bentuk lakon, cerita babad atau cerita lain yang berdasarkan pada cerita-cerita kerajaan atau cerita panji. Dan terakhir ada teater Mamanda. Teater Mamanda adalah merupakan seni teater atau kesenian tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif, menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih. Kesenian Mamanda dalam pertunjukannya diiringi oleh musik pengiring yang berfungsi sebagai pengatur ritme, akting pemain, dan pergantian adegan. Alat musik yang digunakan adalah gong, biola, suling, atau serunai sebagai teater rakyat. Mamanda mempunyai ciri yang melekat seperti akrab dengan penonton yang diselingi humor interaktif. Senantiasa ada penari terutama pada awal permainannya dengan berlakon untuk mengantarkan atau memberitahukan kepada penonton sinopsis cerita yang akan dibawakan. Cerita Mamanda sendiri diambil dari hikayat, legenda, fantasi tentang kehidupan di masyarakat masa kini dengan menggunakan dialog bahasa daerah Banjar dan bahasa Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.